Kita sebagai orang tua tuh nggak bisa pantau mereka di situ. Apalagi kalau dia sampai pelaku bully, ya pasti harus ada namanya ganjaran hukuman. Bapak versus Ibu mempersembahkan. Kalau saat ini sih belum ya. Memang saya ada rencana juga mau ngebekalin anak saya karate. Tapi emang saya peringatin sih kalau dia nanti latihan karate supaya digunakannya ke hal yang benar-benar untuk membela dirinya dalam keadaan terancam, bukan buat ngebuliin orang. Dengan dia dibekali bela diri, dia malah nakal. Saya nggak mau kayak begitu sih. Bela diri dulu lah. Tapi kalau dia udah keseringan seperti itu ya kita lapor lah ke guru, wali kelas, ke orang tua juga. Jadi nanti untuk dipanggil orang tuanya. Kalau saya pribadi sih anak saya memang laki-laki, tapi nggak saya khusus menyekolahkan mereka untuk boxing atau apa, enggak. Kami mengajarkan anak kami untuk jangan pernah memulai masalah dengan anak lain dan jangan mengganggu anak lain. Apalagi sampai mencederai secara fisik ya. Tapi kami mengajar kalau anak kami dipukul duluan, anak kami harus balas memukul kemudian lari. Mencari orang dewasa terdekat atau cari satpam. Atau cari guru kalau di sekolah. Jadi untuk menghindari pertengkaran. Pemilihan teman itu penting supaya tidak terjerembab ke hal-hal yang negatif. Teman-teman banyak ya, kalau kita lihat-lihat tuh kadang-kadang anak-anak ada geng-gengan gitu ya. Kalau geng yang arah negatif kayak nggak usah deh. Meskipun nanti juga ujungnya dilihat ini lo kayak sombong. Dia nggak usah ditangkapin. Kita kan berteman ya, jadi baik-baik dengan teman. Kalau misalnya ada teman yang ngebully temannya, ya kita harus berani lapor ke guru atau ke orang tua, nanti orang tuanya bisa ngomong ke gurunya. Jadi kita memang harus komunikasi dengan anak. Kita harus peka tuh kalau ngeliatin anak yang tadinya memang happy ke sekolah, kemudian jadinya males ke sekolah atau cari-cari alasan untuk nggak ke sekolah. Nah biasanya kalau kayak gini saya sih tanya anak ya, kemudian saya konfirmasi ke guru. Kebetulan di sekolah yang anak-anak sekolah, guru, orang tua, dan suster itu saling bekerja sama sih. Jadi memang enak gitu loh komunikasinya. Kalau anak jadi korban bully, umpamanya ya, pasti tuh nggak rela banget anaknya jadi korban bully ya. Makanya kenapa saya terapkan pendekatan ke anak saya itu seperti sahabat. Itu jadi anak tuh sering cerita, sering ngobrol gitu. Justru itu yang mau saya dapatkan gitu loh. Kalau seandainya anak saya jadi bully dari teman-temannya di sekolah, saya cari tahu siapa yang membuli dan dia membulinya itu dalam hal apa. Bully itu nggak harus secara fisik, mukul atau apa ya. Bully secara verbal pun ada, menghina atau memprovokasi atau melakukan sesuatu yang membuat orang tuh merasa tidak nyaman atau tidak aman. Nanti dari situ kita bertanya dulu sama minta pengarahan dari guru. Nanti guru yang panggil dari anak tersebut sama orang tuanya. Selain mengajarkan anak untuk bertahan, kita sebagai orang tua, menurut saya ya, kita itu punya pilihan untuk menempatkan anak kita itu bertumbuh di lingkungan seperti apa. 7-8 jam sehari anak kita itu akan berada di sekolah. Kita sebagai orang tua tuh nggak bisa pantau mereka di situ. Jadi kita harus melihat lingkungan sekolah itu lingkungan yang benar-benar bisa orang tua percayai untuk rumah keduanya si anak. Waduh, pasti kita marah ya. Kok anak kita bisa seperti itu? Ada salah di mana? Apa di lingkungan sekolahnya? Apa kita kurang perhatian sama anak kita? Apa dia ikut-ikutan dari teman-temannya seperti itu? Saya lebih mempercayai itu karena anak itu peniru yang baik. Jadi apa yang kita ajarkan di rumah itu yang membentuk karakter dia. Dia hidup dan dia terbiasa melihat hal seperti itu gitu loh. Jadi dia praktekkan di luar lingkungan rumah ya. Saya pribadi tipikal orang yang dididik sama orang tua saya itu keras. Kalau salah ya harus dihukum. Apalagi kalau dia sampai pelaku bully, ya pasti harus ada namanya ganjaran hukuman. Dan kalau seandainya pun dia menerima hukuman misalnya dari pihak sekolahnya karena dia sebagai pelaku pembuli, saya tidak akan memarahi pihak sekolah tersebut. Banyak ya orang tua sekarang gitu, padahal anaknya pelaku bully gitu. Kayak masih dibela gitu, kayak tidak terima kalau dihukum sama pihak sekolah. Saya nggak seperti itu sih. You salah ya lu harus bertanggung jawab.
Kalau lu benar, merasa memang paling benar dari diri lu benar, ya pertahankan kebenaran itu dengan apa? Berikan buktinya kalau memang kamu benar. Anak-anak nakal kan wajar ya Mas ya, tapi dalam batas-batas wajar aja. Kategori anak itu, batasan nakalnya itu ya paling mungkin ngeledek ya, ngeledekin gitu. Kalau dulu tuh sampai parah-parahnya paling ngecengin orang tuanya gitu ya. Sekarang mungkin kalau saat ini tuh kenakalan anak itu dalam tanda kutip saya menilainya sih agak sedikit lebih, maaf ya, lebih anarkis dibandingin anak-anak yang dulu ya. Kalau untuk yang sampai masuk rumah sakit, tangannya patah, sampai dia geger otak, sampai dia meninggal, itu udah nggak wajar. Kalau dari dia masih membuli kecil-kecilan, orang tua nggak ajarin, sekolah nggak ngambil tindakan ketat, masyarakat membiarkan, anak ini lama-lama akan menjadi penjahat yang melakukan kejahatan. Karena dia terbiasa dengan melihat bahwa kekerasan secara verbal atau secara fisik itu hal yang biasa, nggak ada yang melarang dia. Segala sesuatu yang nggak baik itu memang harus diredam, harus dibenerin. Sebisa mungkin diberikan aktivitas positif, kayak misalnya les berenang, atau ahli bela diri, karate dan segala macam. Jadi lebih ke arahnya yang positif sih. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menonton kita di Bapak versus Ibu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.